Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi dengan channel saya yang kedua tentang tanam-tanaman ya. Hari ini saya akan mencoba untuk mempropagasi Philodendron florida ini. Sesuai namanya, agak-agak ini itu cakep sih, saya suka warnanya. Langsung saja tanpa menunggu lama kita akan melepas media tanamnya. Maksud saya melepas dari potnya ya. Tuh terlihat sekali banyak sekali semut. Ini juga alasan saya kenapa saya putusin untuk membongkar sekaligus mempropagasi ya. Tanaman ini baru saya miliki beberapa bulan lalu dan kondisi seperti ini, jadi ya saya iseng aja sekalian dibongkar sekalian dipropagasi, karena terlihat juga tuh bagian akar bawahnya terlalu lembab ya, terlalu banyak ini daun bambu. Saya khawatir akarnya akan busuk, jadi kita bersihin dulu dari daun-daun yang terlalu lembab. Akarnya alhamdulillah gondrong sekali ya. Ya, kita bersihin dulu dari media tanam yang menempel di akar-akarnya, mungkin yang berisiko membuat akar menjadi busuk ya, yang terlalu menyimpan lembab banyak begitu. Sambil juga kita pisahin akar per akar yang akan kita cutting nantinya. Nanti ini akan saya cutting beberapa bagian. Seperti biasa tujuan saya supaya agak banyak, jadi saya nanti punya beberapa Philodendron florida. Sementara tujuan saya itu nanti mungkin kalau berubah pikiran ya insya Allah mungkin akan dijual ya kepada teman-teman di sekitaran saya yang juga mungkin punya hobi sama tentang tanaman Philodendron. Ya, ini dia akarnya, bagian yang sebelah sini kelihatan sangat sehat sekali dan akar putihnya juga banyak, akar kecilnya gitu. Sambil kita pantau juga mata tunasnya di bagian mana nanti akan kita potong, apakah berisiko atau tidak, kita teliti dulu sebelum nanti kita putuskan untuk di cutting ya. Seperti biasa saya juga nanti pakai dua alat potong seperti pisau dan juga standar gunting tanaman. Nah, ini kita lihat dulu mata tunasnya di bagian mana yang ada, apakah dia akan berisiko ketika kita cutting, karena kadang takut kepotong akar itu tadi juga ya. Dan luasnya juga kita perhatikan, kalau terlalu pendek jangan ngambil risiko, kalau udah nekat sih bisa aja ya. Ini saya gunakan langsung gunting potong untuk ruas yang udah pasti agak panjang dan sudah dipastikan ada mata tunasnya. Ini di bagian bawah. Nah, oh ternyata tidak ada ininya ya, tidak ada daun, maksudnya tidak ada akarnya, jadi hanya satu daun pancing tapi ada mata tunasnya ini. Nah, ini nanti akan kita propagasi dengan menggunakan media air. Kita lanjutkan lagi, kita pilih di bagian mana akan kita potong. Nah, seperti biasa saya akan menggunakan gunting potong kalau ruas-ruasnya ini ya sobat, agak ada jarak begitu, agak panjang. Nah, ini akarnya ada dua bahkan.
dengan satu daun pancing dan mata tunas. Sudah saya lihat sebelumnya tadi udah ada. Kita lihat lagi ya sobat ya, sebelum di cutting saya ingatkan kembali untuk para sobat yang pemula seperti saya untuk bisa diteliti dulu sebelum di cutting. Kalau emang ragu, jangan mengambil cuttingannya terlalu pendek potongannya. Situ ada mata tunas. Kalau saya udah menggunakan pisau ini artinya ruasnya ekstra pendek sobat. Harus pelan-pelan. Bismillah juga jangan lupa doa dulu ya. Nah, terus pelan-pelan, bisa pelan-pelan, hati-hati. Nah, ini untuk batang philodendron ya sobat, ini agak sedikit lebih keras daripada batang aglonema. Kalau dipotong itu kayak greget-greget gitu, ada bagian tengah batang yang agak keras. Nah itu kan agak ini ya, mepet dengan akar. Jadi kita harus benar-benar hati-hati supaya tidak ada korban akar ataupun mata tunas. Kalau pengalaman saya sih ya, sebelumnya saya udah pernah propagasi beberapa philodendron. Ya awalnya ya begitu sih sobat, tujuannya untuk memperbanyak ini satu jenis tanaman jadi beberapa begitu ya. Tapi ketika udah tumbuh tunas dan macam-macam, ada aja temen yang pengen minta atau menyarankan dijual aja gitu. Jadi ya lumayan juga lah, bisa buat tanaman yang lain lagi. Ya ini dia. Ini masih bisa satu lagi agak pendek dan mepet ini sama akarnya. Terus benar hati-hati, terutama buat keselamatan sendiri ya. Kalau ragu tidak bisa menggunakan langsung tangan seperti saya, bagaimana caranya? Ada mungkin seperti tatakan gitu ya. Biasa. Ini dia. Masih bisa ya. Mudah hobi. Mana? Saya udah pernah coba dengan pendek seperti Sorang nggak? itu. Sorang? Oh. Oke, tadi. Kita lepas dulu. Tanah yang terlalu keras, nempel. Mungkin media tanam sebelumnya kurang baik ya, masih ada bagian bekas. Nah ini racikan saya sendiri yang sobat lihat sekarang. Nah sebelum ditanam ya sobat, sebelum kita masukkan ke media tanam, karena ini akarnya juga udah sehat, akan kita masukkan ke media tanam, kita oles dulu dengan fungisida. Saya selalu menggunakan antrakol setebal mungkin sih ya, agar mengantisipasi tidak ada batang yang busuk ataupun tumbuhnya jamur. Oles dengan antrakol macam-macam sih ya, ada yang dibikin seperti bubur dulu antrakolnya, dikasih air sedikit, tapi kalau saya pakai tangan aja lebih afdol kali ya. Nah, saya bedakin tebal-tebal dengan antrakol. Mungkin ada beberapa jenis fungisida, tapi saya dari pertama suka tanaman, kalau mudah buat cutting begini saya pakai antrakol. Ya, seperti biasa di belakang itu tanaman saya nanti akan saya masukkan ke media tanam menggunakan campuran andam, daun bambu dan cacah pakis, ampas sekam padi yang difermentasi, dan sedikit tanah humus ya, tanah kotoran kambing itu. Kalau saya alhamdulillah
dekat kantor itu ada tanaman bambu dan juga banyak pakis-pakis yang udah kering gitu ya, yang udah agak di bawah-bawah gitu, jadi udah lembab-lembab, sepertinya bagus. Karena di Kalimantan juga banyak pakis gitu ya, jadi alhamdulillah. Jadi kita nggak beli, tinggal cari aja, bakal karung habis pulang kantor. Mungkin bisa dicoba buat sobat-sobat yang lain, bisa dilihat di sekitaran, mungkin bisa digunain ya. Nah, ini cuttingan paling atas tadi. Kita biarin dulu beberapa saat nanti sebelum kita masukkan ke media tanam dalam pot-pot. Nah, ini ya sobat ya, tadi bagian bawah sekali ya. Saya kira tadi ini ada akarnya, tapi ternyata tidak. Jadi kita akan propagasi menggunakan media air. Sebelumnya udah pernah juga saya. Nah, seperti ini. Tinggal dimasukin aja. Itu ini ya sobat ya, kayak batu atau tanah gitu yang di permukaan daerah yang ada tanah-tanah liat begitu yang keras. Nah, ini saya ambil. Kemarin saya pungut sama anak-anak saya. Saya ambil, alhamdulillah kayaknya cukup efektif ya buat membantu, mungkin seperti hidroton gitu fungsinya, karena dia kan ada campuran tanah dan batu gitu, ada mineral-mineralnya. Nah, itu kita sisihkan, kita biarin insya Allah 1 minggu udah tumbuh akar, nanti kita akan update perkembangan. Ya, saya masih gunakan pot yang lama. Coba kita kasih bagian paling bawah dengan daun bambu kering ya, dan bambu kering. Kita pasin dulu, kalau akarnya panjang kita boleh turun sedikit-sedikit ya, supaya tertutup dengan kegiatan dasarnya. Nah, karena bila agak panjang akarnya, jadi biar merata ke bawah gitu, jadi ditipu saja bagian bawah. Sekarang kita isi dengan media tanam. Saya sebetulnya punya sarung tangan sobat, tapi entah kenapa kalau bermain dengan tanaman ini lebih enak kayaknya langsung bersentuhan langsung pakai tangan kosong gitu ya. Mungkin ada beberapa yang sama seperti saya, atau mungkin beberapa menggunakan sarung tangan. Nah, saya kalau lagi rajin saya pakai sarung tangan. Kalau emang lagi pengen seru-seruan ya pakai ini, langsung tangan kosong begini. Nah, ya kita masukin dalam. Itu penutup pucuk selanjutnya bisa dicopot kok, nggak apa-apa. Nah, bisa juga dibiarin, gak usah, nanti dia akan lepas sendiri ya. Masih kita akan lanjutkan lagi dengan cuttingan berikutnya. Ini saya menggunakan pot ukuran 15. Pakai merek Yogap ya. Saya coba untuk tidak dilubangi dulu, nanti nggak tahu apakah akan baik. Tapi beberapa tanaman saya sebelumnya pakai ini pot tinggi seperti ini, tidak saya lubangi di bagian tepi pinggirannya, kelilingnya. Alhamdulillah juga sih, tumbuh juga. Mungkin balik lagi ya di media tanamnya yang kita gunakan, memang harus poros. Dan kita perhatikan juga penyiraman tanaman. Kalau saya jenis-jenis philodendron ini, kalau yang udah tumbuh tunas gitu, mungkin saya bisa menyiram 1 minggu tuh paling banyak 2 kali. Kalau panas sekali mungkin bisa 3 kali ya, karena ini Kalimantan juga agak panas. Nah, ini kita tutup dulu bagian atasnya. Ini bagian potongan yang atas sobat, jangan sampai ketutup sama ini ya, sama media tanam. Jadi pastikan agar batang yang bagian atas itu muncul di permukaannya ya, seperti itu. Nah, dan juga mata tunasnya kalau dapat jangan ini ya, jangan ketutup, supaya lebih cepat pertumbuhannya. Intinya
sih kalau menurut saya ya sobat ya, jika kita pengen memperbanyak tanaman kita dengan propagasi seperti ini, niatnya dulu aja. Niatnya dulu aja, terus bismillah, begitulah ya, masing-masing menyesuaikan agamanya. Tujuannya apa? Kalau membuat kepuasan nggak apa-apa, lakuin aja. Kadang juga tidak semua cuttingan ini bisa berhasil, tapi paling tidak kita udah punya beberapa, lebih dari satu gitu maksud saya, tanaman utamanya ya lumayan kan, dari tambah banyak koleksinya. Kalau nanti ada teman-teman yang pecinta tanaman yang sama, bisa kita tukaran, atau kalau memang pengen buat usaha, kenapa tidak buat dijual ya. Ini masih lumayan mahal kok ininya, harga Philodendron ini Floridamin kalau udah dewasa begitu udah lumayan. Fresh cut ini aja mungkin bisa dihargai puluhan ribu juga ya. Nah tapi kalau saya sementara buat ini aja dulu, buat biar banyak dulu aja. Lanjutin lagi ini untuk tanaman berikutnya. Nah yang ini akarnya alhamdulillah ini subur banget nih, gondrong ya. Nah, biasanya kalau cuttingan yang akarnya gondrong seperti ini, dia akan lebih cepat nanti muncul tunasnya. Hati-hati pada saat memasukin akar-akar ini ya, sampai potong ataupun ketekuk bisa patah juga. Tapi walaupun patah ya, saya pernah pengalaman, walaupun patah akarnya itu biarin aja Pak, ntar juga bisa kering sendiri kayaknya ini luka akarnya itu, bisa menerima nutrisi seperti itu ya. Nah, jangan terlalu dipadatin ya sobat ya, cukup ditekan-tekan pelan aja atau dihentak sesekali, tapi jangan terlalu keras juga, karena seperti yang kita ketahui bersama kan, kalau philodendron ini suka media yang poros. Sudah selesai sobat, dan inilah dia hasil propagasi Philodendron Floridamin saya hari ini. Itu cuttingan paling atas, beberapa cuttingan yang punya akar. Nah ini ya sobat ya, tadi yang bagian paling bawah ternyata tidak punya akar, tapi insya Allah masih bisa tumbuh. Nanti kita pantau aja perkembangannya, kalau rezeki nggak kemana kok sobat ya. Oke sobat, sekian dulu untuk seri propagasi Philodendron Floridamin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.